Halo, halo, selamat datang kembali di podcast Jelasin Dong, channel Mubadlah.id, tempat ngobrol santai tapi isinya dalam. Saya Dul, dan hari ini kita akan ngebahas topik yang sering bikin orang salah paham. Ya, kita mau ngobrolin soal kesetaraan gender, tapi bukan dari sisi yang biasa kamu dengar. Seringkali ya obrolan tentang kesetaraan gender itu dianggap cuma perjuangan perempuan. Padahal sejatinya ini perjuangan untuk semua orang, termasuk laki-laki. Iya bener, laki-laki juga. Gini deh, coba kamu bayangin dari kecil laki-laki diajarin buat jadi kuat, nggak boleh nangis, harus tangguh, harus jadi pemimpin, harus kerja keras. Tapi pernah enggak sih kita mikir, capek enggak hidup kayak gitu terus? Konstruksi sosial ini yang biasa disebut maskulinitas ternyata bikin laki-laki juga terjebak dalam peran yang kaku dan jujur aja penuh tekanan. Di sini gerakan kesalingan datang sebagai jalan keluar. Kesalingan itu apa sih? Sederhananya, ini soal relasi setara antara laki-laki dan perempuan, dan percaya deh, ini ngasih ruang buat laki-laki juga buat jadi diri sendiri tanpa harus merasa malu kalau lagi sedih atau takut. Di sini gerakan kesalingan datang sebagai jalan keluar. Kesalingan itu apa sih? Sederhananya begini, ini soal relasi setara antara laki-laki dan perempuan. Dan percaya deh, ini ngasih ruang buat laki-laki buat jadi diri sendiri tanpa harus merasa malu kalau lagi sedih atau takut. Salah satu yang paling keren dari gerakan ini adalah laki-laki dikasih ruang untuk merasa, untuk nangis, untuk jujur sama emosinya. Karena kita semua manusia, dan manusia itu ya wajar kalau sedih atau kecewa. Menunjukkan emosi itu bukan kelemahan, justru itu keberanian. Karena kita berani jujur sama diri sendiri. Kesalingan juga ngajak kita buat lebih adil dalam berbagai peran di rumah. Banyak loh laki-laki yang pengen lebih dekat sama anak, pengen bantuin di dapur, atau sekedar istirahat dari kerja. Tapi karena norma sosial yang maksa mereka buat jadi tulang punggung satu-satunya, akhirnya mereka takut kelihatan lemah kalau ambil peran domestik. Padahal kalau peran dibagi adil, rumah lebih adem, hubungan suami lebih harmonis, dan anak-anak tumbuh dengan figur ayah yang hangat. Di dunia kerja pun kalau perempuan dikasih kesempatan yang sama, beban ekonomi nggak cuma di pundak laki-laki. Jadi laki-laki bisa lebih bebas memilih pekerjaan yang sesuai minat. Mau jadi guru kek, seniman, perawat, atau bahkan ayah rumah tangga. Itu semua keren. Karena pekerjaan nggak ditentukan oleh gender. Dan satu hal penting lagi yang sering luput, kekerasan juga bisa menimpa laki-laki. Tapi karena stigma, banyak dari mereka yang diam aja, takut dianggap lemah. Dalam sistem kesalingan, semua korban apapun jenis kelaminnya punya hak untuk didengar dan dilindungi. Gerakan kesalingan juga memperluas makna sukses. Enggak melulu soal jabatan tinggi atau gaji gede, tapi tentang hidup yang bermakna, seimbang, dan bahagia. Laki-laki boleh banget ngejar passion, ikut urus rumah, atau punya waktu buat healing, dan itu tetap disebut sukses. Seperti kata Bell Hooks dalam bukunya The Will to Change, laki-laki juga korban patriarki. Mereka diajari buat menekan emosi, dilarang mencintai secara utuh, dan dipaksa jadi dominan. Makanya perjuangan kesetaraan itu bukan cuma buat perempuan, tapi juga buat laki-laki. Agar bisa hidup bebas, mencintai diri sendiri, dan orang lain tanpa merasa malu. So, buat kamu yang lagi dengerin sekarang, yuk kita mulai lihat kesetaraan bukan sebagai pertarungan, tapi sebagai jalan bareng-bareng buat jadi manusia yang lebih utuh. Karena saat laki-laki dan perempuan saling dukung, saling dengerin, dan saling menghargai, kita nggak cuma menciptakan hubungan yang sehat, tapi juga masyarakat yang lebih damai dan bahagia. Saya Dul, pamit dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap hangat, tetap berpikir terbuka, dan saling memberikan kebahagiaan. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.